Timur Lovers. Kali ini kita akan mengikuti rekoleksi secara virtual untuk mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mengapa ya kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Ikuti terus rekoleksi virtual kali ini. Summers, kali ini kita kedatangan guru cantik dari Manggarai. Namanya Bu Ica. Mari kita sambut Bu Ica. Halo Summers, perkenalkan nama saya Elista Silviani Cahyani. Saya biasa disapa Bu Ica dan saya akan mengajar kelas 2B. Sebelum kita memulai rekoleksi kita, ayo kita nyanyi sama Bu Ica. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih Summers. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah mewartakan suka Injil kepada kami dan menyatukan kami ke dalam keluarga ilahi-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mengikuti rekoleksi hari ini dan menyiapkan hati kami untuk menyambut kehadiran-Mu. Kami mohon berkat kesehatan dan semoga melalui kehadiran-Mu pandemi COVID-19 dapat berakhir. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Dominikus, doakanlah kami. Santo Fransiskus de Sales, doakanlah kami. Beata Clara dari kanak-kanak Yesus yang miskin, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi anak-anak yang terkasih, serta Bapak Ibu orang tua murid, secara khusus untuk anak-anakku yang ada di rumah di masa pandemi ini. Suster ucapkan salam sehat selalu. Ingat protokol kesehatan setiap saat, kita mengingat dan menyadari untuk menghargai hidup. Antara lain di sekolah kalian, setiap kali kita boleh mengikuti pembelajaran, baik itu melalui Zoom maupun virtual bersama Bapak Ibu guru kalian semuanya. Pada masa persiapan Natal, di sekolah telah disediakan kandang Natal. Kita juga ingin mempersiapkan palungan hati kita, palungan hati anak-anak untuk mengikuti acara rekoleksi yang sebentar lagi akan digelar secara khusus untuk anak-anak sekalian. Menurut kebiasaan kita, sekolah di Sang Timur, selalu kita melihat kembali, mengumpulkan kembali apa yang menjadi hati dan perasaan kita sepanjang perjalanan pembelajaran BDR. Belajar dari rumah.
Tidak lupa secara rohani yang menjadi kekuatan kita dianugerahi kesehatan. Hanya karena kita mengandalkan kekuatan Tuhan, anak-anak bersama keluarga dan juga Bapak Ibu guru semua dianugerahi karunia rahmat kesehatan karena kasih setia Tuhan yang berkenan turun ke dunia, lahir menjadi manusia. Untuk kita semua, kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kedatangan Tuhan bersama keluarga. Itu tema rekoleksi kita SDK Sang Timur Pasuruan. Mempersiapkan kedatangan Tuhan bersama keluarga, itu artinya yang pertama-tama dalam lilin Advent yang sudah menjadi simbol pertama pertobatan, dan yang kedua kesabaran. Lalu kita sudah memasuki minggu ketiga, Minggu Sukacita, dan sebentar lagi minggu depannya kita nyalakan lilin keempat, itu artinya kelahiran Tuhan Yesus, juga kelahiran Yesus di dalam hati kita. Kita lahir baru, menjadi manusia baru. Bagaimana Yesus sudah berkenan lahir di dalam hati kita, disimbolkan dalam kandang Natal yang telah dibuat di sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya. Anak-anak yang terkasih, nanti selamat mengikuti rekoleksi siswa kelas 1 sampai dengan 6, mempersiapkan kedatangan Tuhan bersama keluarga. Jaga hati kita, tumbuhkan syukur yang terbesar, kasih Allah jauh lebih tinggi. Untuk itu, mari kita bergantung pada Tuhan yang telah memberikan kesempatan hidup kepada kita hingga saat ini. Kapan kita bisa berbuat baik? Mulailah dari sekarang. Mari kita percayakan setiap keadaan kita dalam sehat maupun sakit. Mari kita mengikuti dengan kegembiraan rekoleksi bersama kita, akan dipandu oleh Bapak Ibu guru kalian. Dan juga nanti sedikit tentu perkenalan dengan ibu guru yang baru yang akan membantu di dalam rekoleksi kalian. Dan juga kita akan memuji Tuhan di dalam lagu, dan juga kita bisa bermain bersama melalui ice breaking. Kita akan bergembira bersama untuk mensyukuri atau tanda syukur kita atas masa persiapan yang disebut masa Advent, masa persiapan Natal itu. Lalu hal apa yang sudah kita buat baik untuk perkembangan iman kita, agar senanti kuat dan tulus serta ikhlas di dalam menjalani pembelajaran kalian dengan sungguh-sungguh. Itulah Tuhan berkenan mengumpulkan kita kembali di tengah keluarga, memulihkan kehidupan di dalam keluarga yang lebih baik, kedekatan kita dengan mama papa, dengan keluarga kita, dengan kakak dan adik. Maka marilah kita sungguh-sungguh menggunakan waktu rekoleksi kita, rekoleksi bersama seluruh teman-temanmu, bersama Bapak Ibu guru kalian dan juga suster di sini. Kiranya tidak panjang lebar agar kalian bisa sungguh-sungguh mengikuti dengan hati yang terbuka, dan tentunya sudah mempersiapkan hati yang penuh pertobatan dari kebiasaan yang tentunya kurang baik. Lalu kemudian anak-anak di minggu ketiga ini diajak memasuki Minggu Gaudete atau yang disebut Minggu Sukacita. Untuk itulah Tuhan datang ke dunia membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Suster ucapkan selamat mempersiapkan Natal dan Tahun Baru kita bersama sebagai pesta para suster Sang Timur semuanya, dan tentu gereja semesta merayakan Natal dan juga Tahun Baru yang sama. Selamat dan salam sehat selalu. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Dalam
Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya pada sehat ya? Yalah, harus sehat, kan sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu kita sebagai umat yang beriman, apalagi sekarang ini kita berada di Yayasan Sang Timur, yaitu Yayasan Katolik. Jadi setiap akhir tahun itu kita wajib mengikuti rekoleksi. Walaupun tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Mungkin tahun sebelumnya itu kita lakukan dengan tatap muka, tetapi sekarang kita hanya bisa melakukannya secara daring. Nah, anak-anak, tema rekoleksi kita yang hari ini Bu Yani akan bawakannya itu mempersiapkan kedatangan Tuhan bersama keluarga. Temanya ini asik sekali, yaitu mempersiapkan kedatangan Tuhan bersama keluarga. Sebagai pengantarnya ini, Bu Yani akan menjelaskan, yaitu sesuai dengan masa sekarang, masa pandemi, membuat sebagian dari kita merasakan Advent dan Natal secara online. Ya, benar sekali. Dari awal kita Advent minggu pertama, Advent yang kedua, sekarang ini Advent yang ketiga, sebentar lagi Natal. Kita lakukannya secara online bersama keluarga kita, orang-orang terdekat kita yang setiap hari kita ketemu, walaupun berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya kita melakukan misa Advent dari yang pertama sampai yang keempat, begitu juga dengan Natal, kita lakukannya itu dengan orang-orang atau dengan keluarga lain di luar keluarga dekat kita. Misalnya ada yang mau Natal di Jogja, ada yang mau Natal di Surabaya, ada yang mau Natal di Malang. Tetapi kali ini tuh berbeda. Kita mengikutinya atau kita merayakan kedatangan Tuhan ini di keluarga. Yang tergolong di sini adalah keluarga inti. Jadi di sini juga kita harus tahu Advent itu apa sih? Jangan hanya bilang, ya Advent, tetapi kita tidak tahu arti dari Advent itu. Nah, anak-anak, kata Advent itu berasal dari kata Latin, yaitu Adventus, yang artinya kedatangan. Kedatangan siapa sih? Oh, kedatangan. Tentunya adalah kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah datang dan Ia juga datang pada akhir zaman. Namun Ia juga datang pada kita setiap hari. Nah, Tuhan Yesus itu bukan hanya datang di akhir zaman atau akhir tahun seperti ini, bukan. Tetapi sebagai kita umat Katoliknya itu memperingati hari Natal itu sebagai kedatangan Sang Juru Selamat. Karena Tuhan itu lahir ke dunia ini. Tetapi setiap hari juga Tuhan itu datang di tengah-tengah kita. Buktinya apa? Saat ini kita masih bisa merasakan nafas kehidupan. Itu semua berkat dari Tuhan. Nah, karena semuanya sudah jelas apa itu Advent, di sini juga Bu Yani mau menjelaskan arti dari keluarga. Karena tema kita itu mempersiapkan kedatangan Tuhan di tengah keluarga. Tidak lari jauh juga, Bu Yani akan menjelaskan arti dari keluarga. Walaupun kita semua itu sudah tahu keluarga itu apa sih? Nah, keluarga dalam pemahaman umum adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat, atau bisa kita sebut itu keluarga inti. Keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu, kakak, adik, itulah keluarga inti. Nah, disinilah kita akan bisa merasakan kedatangan Sang Juru Selamat kita bersama keluarga inti kita ini. Nah, kalau kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat itu di mana Yesus itu dilahirkan di kandang Bethlehem yang sangat-sangat sederhana. Nah, makna kelahiran Yesus di kandang menunjukkan sifat kerendahan yang luar biasa. Di mana Yesus itu dilahirkan di kandang yang sangat-sangat sederhana. Kita kan sudah tahu kandang itu untuk apa sih? Untuk siapa kandang itu? Tetapi Sang Juru Selamat kita itu malah dilahirkan yang di tempat yang sangat sederhana itu.
kesederhanaan yang ajaib dan mungkin tidak dapat diterima dengan akal sehat manusia. Nah, benar apa yang dikatakan di sini itu mungkin tidak diterima oleh akal sehat manusia. Tetapi apa boleh buat? Memang kenyataannya seperti itu. Tuhan Yesus itu lahir di kandang Bethlehem. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa betapa sederhananya kelahiran Sang Raja Damai. Nah, ini mau menggambarkan betapa sekali sederhananya kelahiran Sang Juru Selamat kita ini. Nah, di sini juga dibagi dalam 3 hal penting makna kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama itu kesederhanaan. Kesederhanaan itu terdapat juga dalam Injil Lukas bab 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, Yesus lahir di kandang domba. Sebuah fakta yang harusnya membuat kita sadar, Mesias dan Raja dunia yang dijanjikan oleh Allah Bapa justru lahirnya di kandang domba, bukan di istana atau bukan di rumah mewah. Yesus menunjukkan kesederhanaannya kepada umat manusia. Tampak jelas sekali anak-anak, di mana Yesus tuh mau menunjukkan sangat kesederhanaannya itu dengan dia dilahirkan oleh sang ibunya, yaitu Maria, di kandang yang sangat sederhana, bukan di rumah sakit mewah, bukan di istana, bukan, tetapi di kandang yang sangat sederhana. Yang kedua itu kerendahan hati. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada kita? Karena itu barang siapa yang mengasihi dia akan hidup selama-lamanya. Nah, dalam Yakobus ini mau sangat jelas menjelaskan kepada kita, jangan pernah memamerkan kekayaanmu yang berlebihan. Yesus sudah memberi kita pelajaran tentang kesederhanaan melalui kelahirannya yang begitu sederhana. Harta yang kau miliki itu tidak akan kau bawa saat menghadapi penghakiman nanti. Nah, benar sekali. Kita itu tidak boleh memamerkan segala sesuatu yang kita punya. Karena apa? Belum tentu nanti ketika kita kembali ke Sang Pencipta, tidak mungkin bawa semua barang-barang yang kita miliki itu. Misalnya mobil, tidak mungkin kita mati nanti bawa mobil, rumah mewah. Terus mall, yang punya mall itu tidak mungkin nanti dibawa semua mallnya itu masuk dalam yang kubur, tidak mungkin. Makanya saat ini tuh Yesus mau menunjukkan kita rendah hati. Yang ketiga, pelayanan. Yesus turun ke dunia tidak hanya sekedar memimpin umatnya saja, tetapi juga ikut melayani umat manusia. Dia melayani masyarakat yang sakit, miskin, dan sedih. Ini terdapat dalam Injil Lukas bab 22 ayat 25 sampai 26. Yesus berkata kepada murid-muridnya, raja-raja bangsa yang tidak mengenal Tuhan berkuasa atas rakyatnya, dan orang-orang yang berkuasa atas raja-raja itu disebut pelindung rakyat. Namun kamu jangan seperti itu. Sebaliknya, yang paling besar di antara kamu harus bertindak seperti yang paling kecil, dan memimpin harus menjadi seperti pelayan. Belajarlah kesederhanaan, kepemimpinan, dan menjadi beriman dari kedatangannya yang pertama kali. Perjalanan Yesus selama di bumi pun harus kau pelajari juga, baik itu perkataan maupun perbuatannya. Nah, di sini itu Yesus mau menekankan kepada kita untuk setia dalam tugas pelayanan kita. Jangan kita menjadi sombong dengan segala yang kita miliki. Tetapi di sini tuh Yesus mau menegaskan bahwa jika kamu seorang pemimpin, hendaklah kamu bertindak seperti seorang pelayan. Nah, anak-anak, Bu Yani juga mau mengingatkan kepada kita hal yang paling pertama untuk kita menyiapkan hati
dalam menyambut kedatangan Sang Juru Selamat ini adalah hati kita yang tulus. Walaupun kita itu sebagai seorang umat beriman wajib untuk melakukan pengakuan dosa sebelum Natal, sebelum Paskah, tetapi apa boleh buat dengan situasi kita yang sekarang ini. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan dan meminta agar dosa kita itu diampuni dan meminta maaf jika tidak melakukan pengakuan dosa karena dengan situasi sekarang ini. Nah, anak-anak yang terkasih, Natal tahun ini merupakan suatu keistimewaan tersendiri karena kita bisa merasakan sukacita Natal bersama keluarga kita. Mungkin yang Natal-Natal sebelumnya itu merayakan Natal dengan orang-orang lain atau dengan keluarga lain atau di tempat hiburan, tetapi kali ini kita itu merayakan Natal bersama keluarga kita yang seperti Bu Yani jelaskan di pertama tadi, keluarga itu adalah keluarga inti kita yang terdiri dari bapak, mama, kakak, dan adik. Itulah yang bisa kita rasakan dengan Natal sekarang ini. Nah, itulah yang harmonis bagi Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Karena apa? Kita semakin mendalami arti dari kelahiran Sang Juru Selamat ini. Nah, terima kasih anak-anak. Bu Yani sampaikan selamat Natal untuk kita semua. Bu Yani juga mau mewakili suster kepala sekolah, bapak ibu guru mau menyampaikan selamat Natal untuk keluarga kalian semua. Tuhan memberkati. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk pergi ke neraka. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas sehat ini. Terima kasih karena kami masih bisa mengikuti rekoleksi masa Advent. Berkatilah kegiatan kami ya Bapa. Terangilah hati kami akan mampu menyambut kehadiran-Mu meski dalam suasana yang berbeda. Berkati juga suster, bapak, ibu guru, dan karyawan SDK Sang Timur. Berikan kesehatan dan kesejahteraan kepada mereka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.